kedengaran? Ya, kedengaran. Oke. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Siang hari ini saya akan membawakan khotbah yang bertemakan kemerdekaan sejati yang saya ambil dari Galatia 5 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku berkata kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Pada teks Galatia 5 ayat 1-5 ini, berbicara mengenai Injil tentang Yesus yang sudah tersebar luas dan diterima oleh orang-orang di luar Yahudi pada masa itu. Sehingga timbullah pertanyaan, apakah untuk menjadi seorang Kristen sejati atau pengikut Kristus harus mengikuti hukum Taurat atau hukum Musa? Nah, untuk menjawab persoalan tersebut, akhirnya Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat yang ada di Galatia bahwa sunat tidaklah perlu, melainkan iman kepada Kristus itu yang menjadi dasar utama untuk menjadi seorang Kristen yang sejati. Paulus juga menjelaskan bahwa setiap orang yang dimerdekakan atau dibenarkan oleh hukum Taurat, ia adalah orang-orang yang keluar dari kasih karunia tersebut. Dengan kata lain, dia tidak bisa menikmati kebebasan. Kata memerdekakan atau heleuterosen yang terdapat pada ayat 1 berbicara mengenai kebebasan sejati. Yesus sudah membebaskan manusia dari kuasa dosa, dan itu ia berikan secara cuma-cuma melalui kematiannya di atas kayu salib. Sehingga manusia tidak lagi hidup di bawah beban perbudakan dosa ataupun di bawah beban hukum Taurat. Untuk itu saya akan membagikan ada 3 kebenaran konkret mengenai kemerdekaan sejati menurut Galatia 5 ayat 1-5. Yang pertama, merdeka dari dosa. Terdapat pada ayat yang ke-1, kata merdeka atau eleuteriai berasal dari kata eleuteria, memiliki arti kebebasan. Kebebasan yang dimaksudkan adalah kebebasan yang sejati, di mana seseorang yang seharusnya hidup, ia tidak hidup lagi menurut apa yang ia inginkan. Dengan kata lain, ia tidak lagi tunduk pada dosa, seperti seorang budak yang selalu tunduk pada tuannya. Berarti ada tindakan nyata yang kita lakukan. Hal tersebut hanya bisa kita terima melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Kemerdekaan yang telah dikerjakan oleh Kristus memberikan kita kuasa, di mana kuasa itu adalah kuasa untuk bisa tidak berbuat dosa, dengan kata lain menang dari dosa. Seharusnya perjalanan kehidupan kekristenan kita pun demikian. Kita yang telah dimerdekakan dari dosa harus berani berkata tidak pada dosa dan berpegang teguh pada kebenaran firman-Nya. Dengan demikian kita telah menjadi orang-orang yang memang benar-benar mengalami kemerdekaan itu secara utuh dalam kehidupan kita. Hal tersebut hanya dapat kita lakukan melalui hubungan intim kita dengannya, perenungan firman-Nya, bahkan didukung dengan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Yang kedua, merdeka dari tradisi. Pada ayat 2 sampai ayat 4 ada kata opeiletes yang merujuk pada seseorang yang berdosa, seseorang yang berhutang, yang terikat pada suatu kewajiban, dan ia harus dibebaskan atau harus dibayar. Pada waktu orang yang berdosa tersebut dibenarkan atau memberikan diri untuk dibenarkan sesuai dengan hukum Taurat,
atau hukum Musa pada saat itu. Sesungguhnya orang itu adalah orang yang berada di luar kasih karunia. Dengan kata lain, dia tidak bisa menikmati kebebasan sejati tersebut. Kebebasan yang bagaimana? Kebebasan dari tradisi. Salah satu tradisi yang dimaksudkan pada masa itu adalah tradisi sunat, di mana pada masa itu orang-orang Yahudi akan menyunat anak laki-lakinya dengan cara memotong kulit katan mereka pada usia 8 hari. Itu menjadi tanda bagi mereka bahwa mereka adalah keturunan Abraham dan mereka adalah umat Allah. Maka daripada itu, dengan kata lain, hal yang mereka lakukan itu menunjukkan bahwa nilai kematian daripada Yesus Kristus jauh berada di bawah nilai hukum Taurat itu sendiri. Seringkali dalam kehidupan kita pun, kehidupan kekristenan kita diperhadapkan dengan tradisi-tradisi turun-temurun yang ada di sekitar kita. Sebagai orang yang sudah merdeka, harusnya kita memiliki sikap yang selektif. Selektif terhadap tradisi yang ada. Tradisi yang tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan boleh kita ikuti. Namun yang perlu digarisbawahi adalah tidak menjadikan tradisi tersebut sebagai pedoman untuk kita hidup. Dan tradisi yang melanggar kebenaran firman Allah harus kita tinggalkan. Sebab kemerdekaan yang sudah kita terima bukan berasal dari tradisi turun-temurun yang diajarkan kepada kita, melainkan karena Kristus itu sendiri. Oleh karena itu, hal yang dapat kita lakukan sebagai orang percaya, seharusnya kita memfokuskan diri kepada Kristus, bukan kepada tradisi yang ada. Kristuslah yang menjadi fokus utama kita. Kristuslah yang menjadi pedoman hidup kita, bukan tradisi turun-temurun tersebut. Ketika kita memilih untuk berfokus kepada tradisi yang ada, maka yang terjadi adalah kita kehilangan kebebasan sejati tersebut. Dengan kata lain, kematian Yesus di atas kayu salib menjadi tidak berharga bagi kita. Dan yang ketiga, poin yang terakhir adalah dimerdekakan oleh iman. Pada ayat yang kelima, ada kata roh dan ada kata iman. Roh yang di dalam Galatia 5 tersebut adalah pneumati, berasal dari kata pneuma, yaitu roh yang dari Allah, atau yang sering kita kenal disebut sebagai Roh Kudus. Ini berbicara mengenai kehidupan kerohanian. Dan ada kata iman, pisteos, berasal dari kata pistis, iman, keyakinan. Iman yang dimaksudkan adalah iman atau keyakinan kepada Kristus bahwa ada kepastian keselamatan di dalamnya. Di dalam kepastian keselamatan tersebut ada proses, ada kesabaran, ada penantian yang diperlukan. Untuk membangkitkan iman tersebut bukanlah hal yang instan, tetapi ada proses yang harus kita lalui. Dalam perjalanan iman kita pun kita sering diuji dengan keadaan yang ada. Mungkin kita hari ini mengalami penganiayaan. Umat Tuhan banyak yang dianiaya, gereja ditutup. Bahkan kesulitan lainnya pun dialami oleh umat Tuhan. Secara daging itu sangat sulit dan memang sangat sulit untuk kita lewati secara daging. Namun di ayat yang kelima tersebut meminta kita agar kita tetap bertahan, sabar dalam ujian itu sampai kita memang benar-benar menemukan apa yang menjadi tujuan dari ujian tersebut. Ketika kita memilih untuk tidak sabar atau tidak bertahan di dalam ujian iman itu, maka yang kita lakukan adalah kita akan meninggalkan Kristus. Sehingga kepastian keselamatan tadi tidak bisa kita nikmati. Namun pada waktu kita memilih untuk tetap bertahan, memilih untuk tetap sabar dalam ujian tersebut, kepastian keselamatan akan kita nikmati. Dan tentunya ada peran Roh Kudus di dalamnya, di mana Roh Kudus yang akan membangkitkan kita, memampukan kita untuk kita tetap pada keyakinan kita, yaitu keyakinan iman kepada Kristus yang di dalamnya ada kepastian keselamatan. Nah,
Untuk itu Bapak Ibu, saudara dan saudari yang ada di dalam Kristus Yesus, kemerdekaan sejati yang telah kita terima secara cuma-cuma dari Yesus Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib, seharusnya membuat kita sadar bahwa kita telah dimerdekakan dari dosa, dimerdekakan dari tradisi. Lebih dari semuanya itu kita dimerdekakan oleh iman, yaitu iman kepada Kristus Yesus. Oleh karena itu, sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus melalui kematiannya, mari kita memfokuskan diri kepada Kristus. Bukan lagi kepada hal-hal duniawi atau tradisi yang dapat membuat kita jatuh atau jauh dari kasih karunia Yesus tersebut. Untuk itu, dengan memfokuskan diri kepada Kristus, dengan kata lain, kepastian keselamatan akan kita peroleh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih pada saudari Harita. Pada